Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Musabik Hadi Setiawan dengan NIM 2403010217174. Ingin mempresentasikan jawaban ujian semester saya yang berwujud presentasi pada program studi akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri, SAK MK AK. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu cost overhead dengan kemudian pengalokasiannya baik dari melalui direct labor cost ataupun driver tiap aktivitas dan kemudian terkait dengan isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Apa itu cost overhead? Jadi cost overhead itu adalah biaya yang nggak langsung yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses produksi ataupun operasi bisnis dan tidak dapat langsung ditelusuri ke dalam produk atau jasa. Apa yang tidak dapat langsung ditelusuri itu seperti listrik pabrik, air, pemeliharaan mesin, sewa gedung pabrik, ataupun gaji-gaji yang tidak langsung seperti gaji mandor, staf pengawas, teknisi, kemudian penyusutan mesin produksi ataupun bangunan pabrik, kemudian perlengkapan ya, baik peralatan kecil, alat kebersihan atau seragam kerja. Bagaimana cara mengalokasikan overhead tersebut? Cost overhead karena tidak langsung bisa untuk ditelusuri dalam satu produk, maka overhead itu nanti dialokasikan ke produk berdasarkan suatu driver. Apa saja drivernya? Seperti jumlah jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit produksi, atau aktivitas tertentu. Activity based costing atau biasa disingkat ABC. Jadi fungsi cost overhead dalam akuntansi manajemen yang pertama untuk menentukan biaya produksi secara akurat, kedua membantu menetapkan harga jual produk, tiga mendukung analisis profitabilitas produk, dan keempat menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Bagaimana cara melakukan perhitungan cost overhead? Caranya bisa diterapkan dalam salah satu soal berikut ini. Jadi di sini ada Plata Company, dia memproduksi dua macam produk, yaitu baik tas kerja premium dengan brand Melatin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Melatin Vina. Berdasarkan data tersebut, dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan mesin. Ya, setting peralatan $3.000 biayanya. Pemrosesan mesin $18.000. Jadi di sini nanti kita diminta untuk mengalokasikan cost overhead tersebut berdasarkan direct labor cost, terus kemudian diminta untuk menghitung cost per unitnya, dan kemudian mengalokasikan cost overhead berdasarkan driver tiap aktivitas dengan tepat dengan menghitung cost per unitnya berapa. Jadi di sini Elegan dan Vina masing-masing mempunyai biaya-biaya seperti direct labor, direct material, unitsnya berapa, setup hours, machine hoursnya yang berbeda-beda. Jadi yang pertama kita diminta untuk alokasi cost overhead berdasarkan direct labor cost. Kita tahu bahwa total of setting peralatan tadi 3.000, pemrosesan mesin 18.000, jadi diketahui total overhead-nya $21.000. Dan total direct labor cost baik produk Elegan dan Vina masing-masing 9.000 dan 3.000, di total 12.000. Jadi masing-masing produk tersebut kita cari presentase dari total direct labor ya. Elegan 9.000 dibagi 12.000 jadi persentase 75%, Vina berarti sisanya 25%. Jadi overhead yang dialokasikan adalah berdasarkan persentase tersebut dikali 21.000. Jadi masing-masing Elegan 15.750 dan Vina 5.250. Untuk mencari cost per unitnya berarti nanti tinggal ditotalkan baik dari direct labor, direct material, dan overhead. Jadi diketahui total cost-nya adalah 27.750 untuk Elegan dan 11.250 untuk Vina. Nah, masing-masing cost tersebut, masing-masing cost dari produk tersebut dibagi unit produksi masing-masing, yaitu 3.000.
Berarti Elegan menghasilkan 9,25 dolar per unit dan Vina menghasilkan 3,75 dolar per unit. Kemudian adalah pengalokasian cost of rate berdasarkan driver aktivitas atau activity based costing. Jadi diketahui bahwa setting peralatan tadi biaya yang 3.000, pemrosesan mesin 18.000. Setting peralatan dialokasikan berdasar setup hours dan pemrosesan dengan mesin dialokasikan berdasarkan machine hours. Di sini setting peralatan. Setting peralatan total setup hours-nya untuk Elegan dan Vina adalah 100 menjadi 200. Jadi rata-rata setup hours-nya adalah 3.000 dibagi 200 menghasilkan 15 dolar per jam dan kemudian untuk setting machines-nya berarti Elegan dan Vina di total machine hours-nya 500 dan 4.500 totalnya 5.000 berarti rata-rata per machine hours-nya adalah 18.000 dibagi 5.000 menghasilkan 3,6 dolar per jam. Jadi untuk mengetahui nanti masing-masing cost per produknya berapa, jadi kan produk untuk Elegan itu setupnya 500, Vina setupnya 4.500 dikali dari biaya 3,6 dolar tadi, menghasilkan 1.800 dan 16.200. Begitu pula dengan uh, setup hours 15 dolar, berarti kita tahu bahwa jamnya untuk Elegan itu adalah 100 dan Vina 100. Jadi biaya per cost-nya untuk Elegan adalah 1.500 dan Vina 1.500. Jadi total overhead activity based costing untuk Elegan adalah cost jam per setupnya 1.500 dan cost jam mesinnya 1.500. Totalnya adalah 3.300 dan Vina total keseluruhannya adalah 17.700. Dengan hasil ini kita bisa mengetahui cost per unit masing-masing produk tersebut dengan cara yang sama. Dari sisi Elegan, total direct labor-nya 9.000, tambah direct material DM 3.000, tambah overhead 3.300, menghasilkan total cost 15.300 dibagi unit 3.000, menghasilkan cost per unit 5,1 dolar per unit. Untuk Vina juga sama, DL, DM, overhead ditambah, menghasilkan 23.700, dibagi unitnya 3.000, menghasilkan 7,9 dolar per unit. Kemudian untuk presentasi bagian yang kedua adalah saya akan membahas mengenai isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Jadi ada beberapa isu ya. Di sini ada 6 isu. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua peran organisasi internasional, yang ketiga dampak teknologi, yang keempat pelaporan keberlanjutan, kelima tantangan, dan yang keenam adalah dinamika global. Yang pertama ada globalisasi. Jadi karena uh, adanya globalisasi jadi menuntut perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi internasional agar laporan keuangan itu bisa dibandingkan antar lintas negara. Jadi tidak ada batas terkait laporan keuangan antara satu negara dengan negara lainnya. Terus yang kedua, peran organisasi internasional itu menuntut IFAK dan IASB untuk berupaya melakukan harmonisasi kebijakan, namun penerapannya harus memperhitungkan budaya, regulasi, dan kondisi lokal yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah dampak teknologi. Yang ketiga adalah dampak teknologi, yaitu dari data besar, AI, dan cloud computing yang meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pengambilan keputusan, tapi dapat menimbulkan tantangan seperti kebutuhan SDM spesialis, keamanan data, dan investasi biaya yang tinggi. Keempat adalah pelaporan keberlanjutan atau environment social governance yang menjadi tren ya. Kemudian ini ditambah lagi dengan permintaan stakeholder akan transparansi kinerja dan lingkungan. Standar seperti GRI, Global Reporting Initiative, SASB, Sustainability Accounting Standard Board, dan ISSB kemudian banyak diadopsi.
Untuk kemudian tantangannya sendiri, standar karena standar ESG belum seragam, pengukuran dampak sosial atau lingkungan akan masih sulit, serta verifikasi lapangan menambah beban dari suatu perusahaan. Yang terkait adalah adanya dinamika global ya, seperti pandemi, ketegangan geopolitik, dan perubahan regulasi yang membawa tantangan adaptasi yang lebih susah dan lebih besar lagi. Eh, Membahas bagian yang pertama yaitu globalisasi. Jadi nanti karena adanya globalisasi dan standarisasi, maka harmonisasi diperlukan agar laporan keuangan bisa diterima secara global. Tapi tantangannya nanti itu adalah penyesuaian terhadap eh, budaya lintas negara ya. Ini contoh studi atau jurnalnya nanti adalah dari KPMG 2025 yang menyoroti isu utama harmonisasi standar pelaporan ESG secara global. Terus kemudian ada Krainara tahun 2025 yang membahas tren penerapan praktik keberlanjutan dan ESG berbagai benua. Kemudian yang kedua ada dampak teknologi digital dan big data. Transformasi digital jadi nanti memungkinkan pengolahan data itu secara literal dan mendorong efisiensi. Tapi perusahaan akan menghadapi tantangan SDM, privasi, dan keamanan sistem informasi. Contoh studinya adalah EcoActive yang mengulas tren adopsi teknologi digital dalam pelaporan ESG lintas perusahaan global dan artikel IJSOC yang menyoroti implementasi teknologi big data dalam perusahaan Indonesia. Kemudian adalah perubahan regulasi internasional yang memaksa perusahaan harus beradaptasi secara cepat, terutama pada bidang tax, standar laporan keuangan, dan ESG. Apabila nanti perusahaan itu terlambat menyesuaikan diri, maka ada risiko terkena sanksi atau kehilangan investor. Contoh studinya ada dari Deloitte tahun 2025 dan CPA Journal. Jadi masing-masing membahas yaitu pentingnya konsistensi global dalam pelaporan ESG dan menganalisis tantangan serta solusi yang diambil perusahaan multinasional dan CPA Journal yang menyajikan peluang dan tantangan pelaporan ESG di berbagai regulasi di dunia, terutama dalam memastikan kepatuhan dan mengelola risiko reputasi. Kemudian ada pengaruh krisis ekonomi global seperti pada saat tahun 2019 muncul COVID-19 dan gejolak geopolitik akhir-akhir ini yang memaksa efisiensi biaya, penguatan sistem risiko, dan peningkatan adaptasi teknologi. Jadi nanti implementasi dalam akuntansi manajemennya adalah masing-masing perusahaan itu wajib untuk melakukan pengendalian atas biaya dan strategi adaptasi berbasis data agar tetap bertahan di tengah dinamika global yang ada. Kemudian adalah kesimpulannya. Jadi saya berkesimpulan bahwa uh, tantangan terbesar dalam akuntansi manajemen, terutama terkait dengan isu-isu terkini, adalah untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi teknologi, kepatuhan global, dan kebutuhan lokal. Jadi perusahaan nanti dituntut untuk terus adaptif agar bisa mengikuti perkembangan digital, regulasi global, dan standar keberlanjutan yang perkembangannya sangat dinamis dan sangat pesat. Kemudian pelaporan ESG harus secara konsisten dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat dan keunggulan kompetitif di pasar. Kemudian sistem akuntansi manajemen yang responsif akan nanti sangat menentukan daya tahan perusahaan. Mungkin itu saja presentasi terkait ujian akhir semester dari saya, Musafika Setiawan. Wabillahi taufiq walhidayah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.